إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak, Ibu dan saudara jemaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimahullah. Tentulah kita tidak henti-hentinya menunjukkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga sampai saat ini kita tetap diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dengan izin serta kehendaknya pula hati kita berpaut dengan langkah kaki dan iman tangan kita. Ringan hati datang ke masjid ini, terutama untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Sabtu malam Ahad. Semoga pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini, baik dari maghrib ke maghrib, dari subuh ke subuh, benar-benar dapat menambah wawasan pemahaman kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih khusus yang terkait dengan masalah-masalah ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita mengikuti kajian seperti ini, kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dua itulah yang menentukan kualitas mutu nilai ibadah seseorang di sisi Allah. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa berpola dan mencontoh pada Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah bersabda, barang siapa yang melakukan satu amal perbuatan yang tanpa kami perintahkan, maka amal itu akan tertolak. Hadis sahih. Karena itu tentu kita bersyukur, karena kita selalu istiqamah berusaha berada di jalan Allah, mendasarkan ibadah kita pada dua hal tadi. Apakah ibadah yang kita lakukan ada dasar perintah dari Allah dan Rasulnya? Kalaupun ada perintah, bagaimana kita melaksanakan perintah itu? Apakah berpola dan mencontoh pada Rasulullah? Mudah-mudahan ini selalu mendetek kita istiqamah berada di jalan Allah. Kita yang sering mengikuti pengajian-pengajian seperti ini tentu bagian dari kewajiban dan sekaligus kebutuhan kita. Karena itu di amal-amal usaha Muhammadiyah, apakah itu pendidikan, fakut sampai perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, lebih-lebih musala dan masjid, itu sudah ditetapkan menjadi lahan sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Karena memang salah satu misi gerakan Muhammadiyah itu adalah mengembangkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui amal-amal usaha Muhammadiyah. Tidak saja musala dan masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan klinik harus menjadi sarana untuk mengembangkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu masjid musala tidak boleh sepi dari pengajian-pengajian seperti ini. Tidak boleh sepi. Kalau dia sepi berarti dia tidak membawa misi gerakan untuk mengembangkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu maka di dalam struktur Muhammadiyah
mulai dari pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting. Ada namanya majelis tabligh. Majelis tabligh itulah majelis yang secara khusus menggerakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di amal-amal usaha. Ya. Karena itu maka di perguruan tinggi Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah, setidaknya seminggu sekali ada pencerahan. Kalau di rumah sakit seperti rumah sakit di PKU Muhammad itu bukan lagi setiap minggu, setiap hari ada kultum di saat-saat orang sedang berada dalam suasana di rumah sakit. Nah, oleh karena itu pengajian seperti ini bagi kita sebagai suatu kewajiban sekaligus juga sebagai suatu kebutuhan. Jadi kita sedikit agak heran di dalam 2 minggu terakhir ini beredar di kanal-kanal YouTube ada seorang ibu yang merasa bingung, heran, kenapalah ibu-ibu ini sering banget, senang banget mengikuti pengajian. Mungkin antara bapak dan ibu karena ibu ini sedang memberikan ceramah di hadapan para ibu bicara tentang stunting. Tapi beliau membuat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa ibu-ibu senang banget ikut pengajian? Bingung sih. Mestinya kita yang juga bingung. Kok kenapa ada orang sampai bingung? Pertanyaan beliau yang kedua, pengajian itu sampai kapan berakhir? Kayak apalah kehangatan yang ditinggalkan dulu? Kan 2 itu pertanyaan dasar. Ya tentulah kalau seorang ibu mengikuti pengajian, ada pak meninggalkan rumah mereka, apakah balik meninggalkan? Ada, mesti itu benar pertimbangan. Ini suaminya siapkan sudah sajian. Kalau kita mau menjawab kebingungan seorang ibu ini, setidak-tidaknya ada 5 hal. Kenapa pengajian disenangi oleh ibu-ibu dan bahkan laki-laki, bahkan kita semua? Pertama, memang mengaji itu bagian dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang. Dan itu hadis Rasul. Kalau ilmu faridatun ala kulli muslim wa muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib. Lebih ilmu. Kalau ia wajib berarti ada konsekuensi pahala dan dosa. Jadi bapak-bapak kita ini bahagia, senang, hati kita ini ringan datang ke masjid. Banyak orang yang datang ke masjid seperti kita ini. Wajib kita syukuri. Tergiring hati kita ini. Ini kalau mau sekali makan lebih nyaman di rumah kan sambil ngopi, nonton kopi, nonton TV. Tapi kita tergiur untuk datang ke sini. Bagian dari kita harus mensyukuri. Dan tadi wajib menuntut ilmu. Rasul pernah bersabda, apa dia Rasul? Mayubillah bil khairat yufaqihu fid-din. Ini kedua. Siapa yang dikehendaki Allah seseorang itu baik, pasti akan dimudahkan dalam memahami agama. Hadis Rasul. Jadi orang yang datang mengikuti pengajian seperti sampean ini dia orang ditunjuk oleh orang yang baik. Dan insya Allah akan dimudahkan di dalam yufaqihu fid-din, dalam memahami agama. Kayak apa Anda paham agama? Mau ke daerah takdir, ke taklim, atau sini? Anda menghadap ilmu laduni, ada mungkin. Atau belajar otodidak, datang sendiri. Wah sudah yang usia yang ini kita membaca itu setengah lama sudah riwayat. Baik mendengarkan taklim misalnya sambil basila, sambil berundur, apalagi ini habis taklim ini ada pengumuman haji iol, ya pulang. Kan nyaman kita. Kalau kita belajar dari sini bisa
Bapak belajar sendiri, tapi membaca seorang miliar ada koler sudah. Jadi ini bagian. Jadi bila orang itu tidak mau mengikuti taklim, apalagi tidak senang dengan taklim dalam menuntut, tidak akan bakal bisa memahami agama. Habis lah. Jadi kita bersyukur ini rajin, apalagi kelompok pohon jemaah keliling semalam terdapat di Arahma. Ini malah ini ada buatnya. Padahal ada sampaikan materi ini ingin dibuat oleh ibu juga. Iwasan dan hadir terus. Ada lain. Tapi itulah bagian dari kita mencintai itu. Jadi kita heran kalau ada orang heran, maka orang sunat waktu kita pengajian dua tidak dasarnya. Lalu yang ketiga, tidakkah kalau kita mengikuti pengajian ini, kita mendapatkan ilmu dunia dan akhirat? Ujar Rasul, man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada akhirat fa'alaihi bil ilm, wa man arada rumah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang hendak kebahagiaan dunia dengan ilmu, siapa yang mendaki kebahagiaan akhirat dengan ilmu, siapa yang mendaki kedua-duanya dengan ilmu. Karena di dalam taklim itu tidak saja ilmu akhirat, tapi ilmu-ilmu dunia juga disampaikan untuk kita menata kemudahan dalam hidup. Apalagi kalau di komunitas pengajian ibu-ibu, sering pengajian-pengajian yang terkait dengan pola asuh anak. Misalnya stunting, gizi buruk, PHBS. Stunting dan gizi buruk itu Bapak, bukan saja orang karena gizi buruk karena orang itu miskin, enggak. Banyak anak-anak orang kaya yang juga karena gizi buruk, karena salah pola asuh. Sehingga banyak lembaga-lembaga RSM dan sebagainya, yayasan-yayasan yang meminta kesempatan untuk bertemu dengan para ibu-ibu untuk memberikan penjelasan tentang berbagai pemahaman tentang bagaimana pola asuh menghindari stunting dan gizi buruk. Aisyah saja sering mendapat kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan untuk pencegahan malaria, pencegahan penyebaran PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau masyarakat kita melaksanakan 10 indikator PHBS itu, pastilah hidupnya mengarah kepada hidup yang sehat. Dan dia akan terhindar dari sakit sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk berobat. Ini kan menjadi penting walaupun ini ilmu dunia, tapi ilmu untuk menjaga kesehatan. Dan kesehatan itu juga diperintahkan. Oleh karena itu di Rasul barang siapa yang hendak senang di dunia dengan ilmu, hendak senang di akhirat dengan ilmu, hendak senang di dunia dengan ilmu. PHBS itu saja bahwa ada 10 indikator. Kalau itu dijalankan oleh ibu-ibu atau oleh masyarakat kita, pastilah dia hidupnya akan sehat. Pertama indikatornya, kalau PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Kelahiran harus ditangani oleh tenaga kesehatan, baik bidan ataupun dokter. Jadi wah ini kalau melahirkan kita lagi bidan kampung. Karena statistik menyatakan banyak kasus-kasus kematian bayi dan ibu itu karena proses kelahiran yang tidak ditangani berdasarkan protap yang serius. Maka kelahiran harus ditangani oleh tenaga kesehatan baik bidan maupun dokter. Nah, ini sudah mengarah ke sana. Boleh saja bidan kampung, tapi bidan kampung yang sudah ditatar tentang bagaimana protap pelayanan persalinan. Karena apa? Karena banyak kasus-kasus kematian bayi dan ibu karena salah menangani proses persalinan. Itu yang pertama. Sehingga pemerintah mencanangkan satu desa satu bidan. Meskipun sampai hari ini belum bisa tercapai karena faktor masalah-masalah biaya. Tapi itu sudah mengarah ke sana. Yang kedua, ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada anak. ASI eksklusif itu artinya selama 6 bulan bayi tidak boleh diberi asupan susu yang lain kecuali air susu ibu. Karena air susu ibu
itu berdasarkan penelitian itu mengandung daya tahan untuk imunisasi bayi. Jadi itu sesuai dengan ajaran agama. Kalau anak itu diberikan ASI eksklusif, dihidupnya akan sehat. Cuma terkadang ibu-ibu yang hanya melahirkan itu terkadang ada paham dan ada sabar. Biasanya anaknya menangis terus, sementara susu ibunya belum keluar, lalu segera diberikan susu formula. Nah, banyak sapi, gambar sapi. Padahal anak menangis setelah lahir itu normal. Justru kalau anak lahir dan menangis itu tidak normal. Gimana diganti karena nangis terus kan susu belum keluar. Padahal ASI eksklusif itu 6 bulan tidak boleh diberi. Dan yang ketiga, biasakan menimbang bayi setiap bulan sekali supaya ada KMS-nya, ketahuan kartu menuju sehat. Bagaimana tren perkembangan bayi itu disampaikan di dalam pengajian-pengajian terutama kepada ibu-ibu supaya tahu perkembangan bayi ini berat badannya berapa. Kan ada tandanya itu, ada merah, ada hijau, ada kuning. Nah ini kan kalau tidak diketahui artinya kan tidak tahu pertumbuhan. 10 indikatornya. Yang keempat, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik setiap hari di luar rumah. Yang keenam, membiasakan menguras bak mandi seminggu sekali supaya jangan ada jentik bibit nyamuk Aedes aegypti yang bisa berpotensi dan memberdarah. Membiasakan makan buah dan sayur setiap hari. Ini kan bagus ini. Penataan pola hidup. Kemudian yang berikutnya, tidak merokok di dalam rumah. Boleh cari merokok, tapi tidak boleh di dalam ruangan. Karena di dalam ruangan itu mungkin banyak orang, mungkin ada bayi yang itu dikategorikan sebagai perokok pasif. Kayak sampai ini kan merokok nih, sampai ini kan merokok pasif. Boleh aja merokok, tapi di luar ruangan. Lalu ada terkadang kalau kita ada smoking area khusus. Jadi pola hidupnya pola hidup sehat. Kalau merokok di dalam ruangan, nanti di situ ada bayi, ada orang lain, ada ibu itu, dan terjadi lagi perokok pasif. Perokok pasif itu bapak ibu jauh lebih berbahaya daripada perokok aktif. Kita dulu bingung, kenapa perokok pasif ini lebih berbahaya? Kita tanyakan kepada mahasiswa akademik keperawatan, itu kita ngajar di situ. Dia menjelaskan, salah satunya penjelasannya begini, Pak. Kalau yang aktif itu jaringan, ini orang lipus dia keluar, aktif. Tapi kalau kita yang pasif ini begitu mengisap asap orang yang sudah tercemar dari paru-paru yang kata itu, kita akan keluar lagi. Ada di sini lagi. Kalau yang pasif kita mabul pokok semua. Tapi kita yang pasif ini begitu kita mengisap asap dari orang yang perokok, ada keluar lagi, kita tahan. Dan asap yang sudah kita isap itu asap yang sudah terkontaminasi dari orang-orang yang sudah perokok. Ini ketat ini. Kirang di bahasa kita ini, lapak di bahasa orang hari. Jadi sering orang, loh kenapa aja ada kanker paru-paru, padahal ada merokok, mungkin dia kena perokok pasif. Ulun kan melarang pihak merokok, saya bertanya, cuma ini mengadakan di pola hidup sehat itu kadang-kadang. Silahkan dia kalau merokok ke depan. Karena boleh aja tapi di luar rumah. Dan kalau Muhammadiyah berdasarkan keputusan majelis tarjih, rokok itu haram. Meskipun belum ditampis oleh pimpinan pusat. Artinya belum diberlakukan. Karena mungkin juga di pimpinan pusat itu banyak doa yang sakit kira ini. Ini masih berbicara juga dari kita. Tapi walaupun belum ditangkis, keputusannya tidak berubah. Oleh majelis tarjih tetap rokok adalah haram. Tapi kalau yang lain
Mestinya kalau makruh haram Pak. Hah? Makruh. Ya? Kada berubah dari yang haram. Padahal Bapak Ibu, keputusan majelis taklim ini kita yakini keputusan yang berlian. Orang pernah nanya saya, kenapa Jamaah Ahmadiyah itu ekornya kan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan Quran dan hadis. Kenapa mengharamkan rokok? Cari di dalam Al-Quran itu tidak ada rokok itu haram. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan rokok itu haram. Kenapa Muhammadiyah lalu memutuskan rokok itu haram? Wah, ini pertanyaan ini bilang cukup banyak. Kalau kurang jawaban ini kalah kitanya. Kita jawab bahwa apa yang diputuskan oleh majelis taklim itu ujung-ujungnya merujuk kepada Al-Quran, walaupun secara eksplisit tidak langsung. Ada 6 hal pada situ alasan majelis taklim. Pertama, merokok itu sama dengan orang membinasakan dirinya sendiri. Kan sendiri itu ada penyakit. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Yang menunjukkannya adalah aku. Ini dasar. Yang kedua, merokok itu sama dengan perbuatan membahayakan orang lain. Itu tadi provokasi. Suatu perbuatan yang bisa membahayakan orang lain, dosa di dalam pidana. Itu adalah provokasi. Yang ketiga, merokok itu sama dengan bunuh diri perlahan-lahan. Apa kaitannya dengan bunuh diri? Padahal bunuh diri dilarang dalam ajaran agama. Bahwa berdasarkan penelitian, sebatang rokok itu terdapat 6.000 zat adiktif. 69 diantaranya zat kasionaristik yang itu memicu pertumbuhan kanker paru-paru, mempercepat pertumbuhan kanker paru-paru. Jadi dengan merokok itu orang berpotensi segera akan dapat mulut, lama-lama dia akan meninggal. Jadi proses bunuh diri secara perlahan. Bunuh diri dalam Al-Quran dilarang. Janganlah kamu bunuh diri. Dilarang. Ini ulun memadahkan putusan tadi. Dia tentang merokok tadi, merokok jangan marga ini tetap merokok terbatas. Ini agak kenapa alasan pertanyaan ini pertanyaan orang tadi. Berapa sudah? Yang berikutnya, merokok itu sama dengan perbuatan mubazir, karena menggunakan kertas lalu baku hari-hari. Sebungkus itu 15.000. Kata ini berapa orang makan 15, 3 bungkus sehari 45. Habis tambah orang. Tidak itu perbuatan mubazir. Perbuatan mubazir sama dengan perbuatan syaitan. Dia membujurkan yang manusia dan yang dengan merokok itu orang tidak melakukan perlindungan terhadap 5 hal. Hifzul aqal, dia tidak melindungi kepada akalnya. Hifzul nasab, dia tidak melindungi kepada keturunannya. Hifzul mal, dia tidak melindungi kepada hartanya. Hifzul din, dia tidak melindungi kepada agamanya. Padahal kita disyariatkan untuk melakukan 5 perlindungan. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa majelis taklim menetapkan rokok itu, yang salah satu ini dipakai oleh PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Terlepas dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, sekedar diketahui, ternyata perokok
yang terbesar di Indonesia ini adalah mereka yang berada di pedesaan. 86% perokok itu ada di desa-desa. Yang notabene adalah masyarakat miskin. Duit yang hendak membeli rokok itu terkadang berebut lawan duit membeli beras. Terjadilah kemiskinan struktur. Wah, baik kalau sudah ada rokok ini, luar biasa. Kalau malam ini ada tinju sepak bola, melihat rokok misalnya ini 2 tangga lagi, hujan-hujan turun. Nah, ini kan. Kalau sudah anak-anaknya, sudah sambilkan lagi. Tapi kalau udah mamanya, ini kita nak gula habis nak, dan kau aja besok. Nah, kau aja itu. Ini kan lebih berat. Lalu yang diperhatikan, berdasarkan perhitungan dari Kementerian Kesehatan, biaya atau anggaran yang dihabiskan untuk mengobati orang sakit karena merokok itu jauh lebih besar dari pajak rokok yang diterima oleh pemerintah. Paham? Pajak rokok yang kita terima oleh itu kan cukup membiayai orang sakit karena merokok, bukan orang sakit karena mereka merokok. Jadi kalau berdagang itu lebih bahaya. Nah, ini berdasarkan penelitian dari Kementerian Kesehatan. Tapi satu lagi yang penting, berdasarkan penelitian, filter rokok itu dibikin dari serat batu. Jadi kalau kita masih merokok, kan bapak cuma patah yang supaya kita tidak diisap. Cuma kehandapan saja kan mungkin dia di mata. Nah ini apa namanya? Gak terkait dengan pada. Jadi ini putusan majelis tadi, tapi belum ditampis oleh pimpinan pusat karena mungkin diantaranya banyak juga masih ahli-ahli besar. Tidak apa-apa, ini hanya sekitar kita kalau ada pertanyaan begitu. Nah, lalu yang keempat, kenapa orang sering senang mengikuti pengajian seperti ini? Ini gembira kita ini, ada lagi satu. Jadi jangan bingung kalau orang itu gemar mengikuti pengajian, karena ujung-ujungnya kan surga. Dan kita mau ke sana. Apa ujar Rasul? Man salaka tariqan yaltamisu sufihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kan senang kita, gembira sampai ini. Apa ujar Rasul? Man salaka tariqan yaltamisu sufihi ilma, siapa yang keluar rumah menempuh jalan untuk menuntut ilmu, menghadiri pengajian macam ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya ia akan mudah menempuh jalan menuju surga. Dimudahkan. Jadi jangan orang juga tabas kita ini, supaya jalan itu jangan tagak, supaya jalan kita ini nanti jalan tol menuju surga. Ini orang yang senang menghadiri hadis sahih riwayat Muslim. Sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Betabas tadi. Namun kada betabas sabar ya. Kalau dia bisa macam-macam kita boleh berusaha itu. Nah, lalu orang yang sering menuntut ilmu tentu dia memiliki pengetahuan lebih daripada yang lain. Allah menanya kita dalam Al-Quran itu dia tidak perlu dijawab, kita tahu jawabannya. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Adakah sama orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan? Tentulah ada sama. Nah, orang yang bingung tadi tanya tentunya masalah agama, jangan-jangan tahu kita ini. Karena kita ini hendak mengikuti pengajian agama yang banyak kita peroleh di sini. Dan tentu yang kelima, Allah memberi reward, menghargai, mengapresiasi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Disenangi oleh Allah kita yang sering gemar
menuntut ilmu ini diangkat derajatnya di sisi Allah. Itulah tadi kita wajib mensyukuri hati kita ini dengan jika bangsa orang ini pada ke masjid berataan kali cukup masjid kita. Jika orang dirahnya sama malam arba tadi luar biasa baik. Malam rabu tadi orang macet tadi pas segala coba. Berdisik dia orang datang masjid. Jakanya itu jangan setahun sekali kamu kayak gitu. Tiap malam dengan kayak gitu. Girah beragama itu biasa. Bangga wah baik kebetulan malam rabu tadi udah dikena ceramah di Hari Bakti di Masjid Al-Fat hanya kutub-kutubnya sampai wah ini kesana bergesek beragam ke masjid malam itu cuma sama malam itu aja 5 malam Kamis ramai nah ini kita mestinya gerah untuk menghadiri masjid malam itu setiap malam tapi setahun semalaman aja. Nah ini mestinya giranya itu seperti ini. Jadi sekali lagi ujung-ujungnya adalah nah lalu pertanyaan ibu yang kedua tadi sampai apabila pengajian itu hanya ampilan. Nah tentu kan kita jawab pengajian itu dari buayan sampai ke kiamat. Mengaji itu menuntut ilmu itu mulai anak lahir sampai kiamat. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Seakan-akan kita diayun, dipukul, dinyanyiakan dengan lagu-lagu yang bernuansa tauhid. La ilaha illallah. Guring-guring anak guring. Dan dahulu zaman orang Bayu yang pukul. Wah ini kan ada lagi yang banyak. Ingin pun kita bahari kita pun. Wah ini kan ada lagi. Nah sebelum ayunan itu aku ini dia bukan ada bangunan mulai ini lain serta dia terbangun ada lagi mau ayun itu dinyanyikan lagu-lagunya itu lagu-lagu yang bernuansa jadi menuntut ilmu itu dari buaya sampai karena apa tujuan akhir kita ini kan akhir. Jangan sampai kita tertipu terpedaya dengan kehidupan dunia yang sesat. Jadi orientasi hidup kita kan ke akhirat. Dan dunia tempat kita menuju ke akhirat dengan membawa bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa taqwa ya ulil. Berbekal kamu bersama kamu. Sungguh sebagai bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kamu kepada wahai orang yang bertakwa. Jadi kita ini mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Jangan sampai kita tertipu lengah di dunia ini. Karena dunia ini kan tipu daya. Rasul mengingatkan kepada kita, "Irdanim hamsan qabla hamsin." Bersegeralah kamu kepada 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa yang pertama? Hayataka qabla maut. Gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu, yang kematian itu pasti akan dijumpai oleh setiap orang. Tapi jangan lengah kita dalam hidup ini. Itu Bapak dan Rasul yang pertama tuh hayataka qabla mautika. Gunakan masa hidup. Jangan tertipu dia dalam kehidupan dunia. Al-Quran sudah mewanti-wanti kita, banyak memadahi kita, memberitahu kita dengan kehidupan dunia. Di dalam surah Al-Hadid saja bagaimana Allah mengingatkan kita jangan sampai tertipu kepada 5 hal. Apa ujar Allah? I'lamu, ketahuilah ini. Anal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini laibun, walahun, wa jinatun, wa taqawwum bainakum, wa takasurun fil amwali wal aulad. I'lamu ya Allah, ketahuilah bahwa hidup dunia ini adalah permainan. Walaupun senda gurau yang melalaikan, wajinatun perhiasan, pernik-pernik, aksesoris saja. Betapa membainakum dunia tempat orang berbangga-bangga di antara kamu, watakatsur fil amwali wal aulad, dan tempat orang bermegah-megah, bersombong-sombong terhadap apa? Fil amwali wal aulad, terhadap banyaknya harta dan anak. Diingatkan kita mahal.
Di akhir ayat surah Hadid itu ditutup lagi oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali tipu daya belaka. Nah, mudah-mudahan kita tidak tertipu dari kehidupan dunia. Ini barangkali kajian kita. Nah, ini tapi setidak-tidaknya ini mengingatkan kepada kita, mari kita tetap selalu menggemari pengajian-pengajian seperti ini, karena ini bagian dari kewajiban kita sekaligus keperluan dan kebutuhan. Tidakkah kita di sini zikir, dan orang yang zikir hatinya pasti tenang, damai hati, dan itu menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Kita yang belajar, kita yang demikianlah barangkali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita lahir dan batin, dan tetap mengiring hati kita untuk selalu ringan, mudah menghadiri jamaah dan mengikuti kajian-kajian seperti ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tak mohon dimaafkan bila terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.